Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang masih konsisten untuk proses perkuliahan meskipun di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tidak menjadi halangan bagi kita. Produktivitas harus tetap dijaga sekalipun dalam menjalankan ibadah puasa begitu. Materi pada pertemuan kali ini sebetulnya tidak banyak karena hanya melanjutkan dari materi sebelumnya. Jadi tema ini dibagi dalam 2 pertemuan. Pertama, pertemuan kelima yang kemarin sudah saya share secara sinkronus di portal akademik. Yang kedua itu dilanjutkan secara sinkronus. Jadi materi kali ini tidak terlalu banyak dan melanjutkan materi yang sebelumnya. Karena kebetulan portal akademik itu lagi ada gangguan, mungkin ada proses perbaikan, jadi saya tidak bisa nge-share materi ke portal akademik. Tapi jika portal akademik sudah bisa diakses, insya Allah materinya akan saya share di portal akademik, jadi Bapak Ibu bisa mendownload di portal akademik, begitu ya. Bapak Ibu, sekarang itu materinya berkaitan dengan pendidikan sebagai tugas ibadah atau ubudiyah. Saya memaknai dalam 2 hal, Bapak Ibu. Pertama, pendidikan itu dimaknai sebagai ibadah. Melakukan proses pendidikan itu dimaknai sebagai ibadah. Karena begini Bapak Ibu, di kalangan masyarakat luas, itu kadang masih ada yang mempersepsikan bahwa pendidikan formal itu bukan bagian dari ibadah. Yang bagian dari ibadah itu ya pendidikan yang dilaksanakan di pesantren. Tetapi sebelum jauh masuk ke situ, saya ingin menjelaskan berkaitan dengan ibadah. Tentu Bapak Ibu sudah mengetahui secara seksama apa itu ibadah, bagaimana pembagiannya. Dari pembagian dan macam-macam ibadah itu setidaknya ada 3 motivasi orang melaksanakan ibadah. Pertama, itu ibadah kepada Allah karena sangat berharap Halo? Suaranya putus-putus, Pak. Terpental kayaknya Pak dosen. Ini Ya, Pak dosen ya? Sinyal. Oh, kirain saya yang ini. Yang kuotanya. Beli dulu ke Alfa tuh. Bos Alfa. Jam-jam segini warung udah buka Pak Umri. Iya, hafal Pak. Pencuri wifi. Ngadon. WP. bisa dilanjut ya. Assalamualaikum pada saya. Ya, Pak. Yang terakhir itu adalah motivasi beribadah karena memandang bahwa Allah SWT berhak disembah dengan tidak memperhatikan apa yang akan diterima atau diperoleh. Artinya hanya memang benar-benar murni ibadahnya lillahi ta'ala, begitu ya. Tidak berharap imbalan apapun. Karena merasa diri sebagai hamba dan Allah adalah satu-satunya zat yang harus disembah. Berikutnya adalah pendidikan sebagai ibadah. Saya memaknai bahwa proses ibadah itu memang luas cakupannya. Kalau misalkan diidentifikasi satu persatu, tentu banyak apa yang dimaksud dengan ibadah. Bahkan sampai hal terkecil senyum pun itu adalah bagian ibadah. Nah, pendidikan, proses pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan formal, itu juga adalah bagian dari ibadah. Karena di halayak luas kadang selalu masih ada begitu yang memaknai bahwa pendidikan formal itu bukan bagian dari ibadah.
Yang ibadah itu menuntut ilmu di pesantren, bukan menuntut ilmu di sekolah, bukan menuntut ilmu di kampus. Itu di halayak luas kadang masih ada yang memiliki pikiran yang demikian. Nah, tentu ini harus diberikan penjelasan secara komprehensif, secara holistik, bahwa dasarnya agama Islam itu mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Itu dasarnya. Jadi kita wajib menuntut ilmu. Persoalan menuntut ilmunya di mana, itu kan tidak menjadi wilayah agama. Agama hanya mewajibkan menuntut ilmu. Dalam konteks lain, agama itu hanya mewajibkan menutup aurat. Persoalan menutup auratnya menggunakan apa, itu adalah media. Itu masuk pada ruang lingkup budaya. Begitu. Contoh misalkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu dan seterusnya. Ini adalah salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa memang kita perlu untuk menuntut ilmu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa perlu menuntut ilmu? Karena ilmu itu akan mempermudah kehidupan. Dalam bahasa Imam Syafi'i, jika Anda tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka Anda harus sanggup menahan pahitnya kebodohan. Dan memang hidup tanpa ilmu itu pahit, gitu ya, dalam tanda petik. Oleh karenanya, agama itu sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Tetapi tidak secara spesifik Anda harus menuntut ilmu di sini. Itu tidak. Begitu. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 2699 itu dijelaskan siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi memang hidup dan bekal untuk mati pun itu sebetulnya perlu ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting. Nah, yang menarik di dalam kaidah fikih itu ada lil wasaili ahkamul muqasid. Bagi setiap wasilah atau media, maka hukumnya sama dengan hukum tujuan. Kalau menutup aurat itu adalah sesuatu yang wajib di dalam agama, maka mengadakan kerudung atau mengadakan pakaian untuk menutup aurat itu juga menjadi wajib. Karena dalam kaidah fikih, wasilah atau media hukumnya sama dengan hukum tujuan. Jadi apabila yang dituju itu wajib, maka media menuju kepada yang dituju juga wajib. Seperti tadi kasusnya kerudung untuk menutup aurat. Nah, dalam hal ini, kalau misalkan umat Islam itu dianjurkan, diwajibkan oleh agama untuk menuntut ilmu, maka sarana prasarana, wasilah untuk menggapai ilmu itu juga menjadi wajib. Kalau menggunakan kaidah fikih. Nah, dalam hal ini, pendidikan itu adalah salah satu sarana untuk mencapai ilmu, untuk menggapai ilmu, untuk meraih ilmu. Maka pendidikan, mengadakan pendidikan, itu juga hukumnya menjadi sama dengan hukum untuk menuntut ilmu. Karena wasilah hukumnya sama dengan hukum tujuan. Begitu. Nah, jadi baik pesantren, baik pendidikan formal ataupun pendidikan informal, sebetulnya hukumnya sama dengan hukum tujuan. Jangan kemudian kita dikotak-kotakan bahwa bahwa untuk menggugurkan kewajiban itu hanya menuntut ilmu di pesantren. Padahal tidak juga demikian. Yang namanya di sekolah, di pesantren, sekalipun di keluarga, jika memang di situ ada proses pendidikan, itu juga hukumnya sama dengan hukum tujuan. Nah, terkadang memang yang terjebak itu orang selalu mendikotomikan keilmuan.
Ada orang yang bilang, ya sebetulnya sebatas untuk mempermudah istilah tidak jadi persoalan. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Itu tidak jadi persoalan. Tetapi jika dikaji lebih jauh, sebetulnya ilmu itu sumbernya sama, ya dari Tuhan. Manusia itu hanya bisa menemukan ilmu, bukan menciptakan ilmu. Kita mengenal tentang penelitian. Dalam proses penelitian, itu harus dilakukan dengan metodologi penelitian. Baik pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, juga penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, itu tujuannya sama, menemukan ilmu, bukan menciptakan ilmu. Karena memang semua ilmu sumbernya sama. Tetapi kemudian berkembang, ada ilmu yang berbasis saintifik, ada ilmu yang berbasis agama. Tetapi semua ilmu itu sumbernya ya sama. Jadi sebetulnya dikotomi keilmuan juga itu tidak baik. Terkadang dampak dari dikotomi keilmuan, orang yang memiliki keilmuan agama dengan orang yang memiliki keilmuan di bidang yang lain, itu terkadang yang memiliki keilmuan agama seolah-olah merasa jauh lebih suci daripada mereka yang memiliki keilmuan di luar agama. Padahal sejatinya ilmu itu sumbernya ya sama dari Allah. Karena orang tidak bisa menciptakan ilmu, hanya bisa menemukan ilmu. Dengan cara melakukan proses penelitian menggunakan metodologi keilmuan. Tetapi untuk pengistilahan supaya istilah operasionalnya lebih mudah, maka disebutkan ilmu rumpun agama dan ilmu rumpun umum. Tetapi sejatinya sumber ilmu yang sama. Gitu. Nah, jadi apapun ilmu yang dipelajari yaitu bagian dari ibadah. Baik mempelajarinya di pesantren, di sekolah, di kampus, itu adalah bagian dari proses ibadah. Begitu. Lalu berikutnya tentang pendidikan bertugas menciptakan hamba yang beribadah, yang ibadah. Salah satu tugas pendidikan, selain pendidikan itu adalah media, wasilah untuk mencapai ilmu, pendidikan juga punya kewajiban untuk menciptakan, membentuk manusia yang beribadah. Kira-kira begitu. Karena memang itu adalah muara atau tujuan akhir dari pendidikan Islam. Dalam bahasanya Abdul Fattah Jalal, bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah, manusia yang beribadah kepada Allah. Beribadah tentu secara totalitas. Manusia yang bertakwa. Bertakwa itu tentu secara substantif begitu ya. Memiliki tugas mulia yaitu menginternalisasikan nilai-nilai agama. Jadi orang Islam itu harus mampu menginternalisasikan di dalam dirinya berkaitan dengan nilai-nilai agama. Sehingga peserta didik itu memiliki kecerdasan spiritual. Kata Fatauddin Jafar, saya pernah baca di dalam bukunya, dikatakan bahwa manusia itu harus berkembang minimal dengan 3 aspek secara seimbang. Pertama aspek spiritual, yang kedua aspek emosional, yang keempat aspek intelektual. Jika salah satunya saja hilang, maka manusia akan cenderung berperilaku seperti binatang. Ada di sekolah orang yang pintar, tapi dia tidak punya aspek spiritual dan emosional. Cenderung perilakunya itu susah diatur. Nakal kira-kira begitu. Nah, dia pintar di kelas tetapi tidak memiliki adab pada guru. Ini juga tidak baik. Ini yang disebut oleh Fatauddin Jafar, mengapa aspek intelektual, spiritual, dan emosional itu perlu berkembang secara beriringan. Jangan salah satunya saja.
Kalau misalkan hanya intelektual tapi tidak dikembangkan emosional dan spiritualnya, itu bahaya. Kalau misalkan hanya dikembangkan emosional dan spiritualnya, tidak dikembangkan intelektualnya, itu juga kurang tepat. Dalam bahasanya Nurholis Majid, umat Islam jika ingin kompetitif, memiliki daya saing di masa depan, itu harus mampu memadukan antara ilmu dan iman. Tidak cukup hanya dengan iman untuk menyongsong masa depan. Maka aspek-aspek itu perlu dikembangkan secara betul. Terintegrasi, jangan secara parsial dikembangkan. Lalu berikutnya adalah pendidikan sebagai tugas khalifah fil ardh. Pendidikan di samping memiliki tugas untuk membentuk hamba Allah yang taat beribadah, begitu. Pendidikan juga punya tugas untuk mewujudkan, menciptakan, mencetak manusia yang siap menjadi khalifah di muka bumi. Dan ini perlu proses pendidikan. Karena tidak ujung-ujung manusia bisa menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Perlu ada proses pematangan banyak hal dalam banyak aspek untuk kemudian manusia siap menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Bertalian dengan tantangan perkembangan zaman pada masyarakat modern, sekarang itu ada yang mengatakan sudah bukan lagi masanya modern, kita sudah masuk pada masanya postmodern. Jadi zaman setelah modern. Sumber daya manusia atau human power sering diabaikan yang seharusnya dipersiapkan. Padahal SDM yang unggul terbukti lebih menentukan kemajuan suatu masyarakat. Menyiapkan SDM untuk menjadi khalifah di muka bumi, ini tentu tugas yang berat, apalagi jika harus disesuaikan dengan dinamika zaman. Kata Sayyidina Ali, jangan mendidik anakmu seperti cara orang tuamu mendidikmu, tapi didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan zaman sekarang seperti ini ya kita harus mencoba. Makanya kenapa dalam dunia pendidikan itu banyak sekali adaptasi-adaptasi dari mulai media, dari mulai proses, itu banyak sekali adaptasi-adaptasi dengan teknologi atau dengan sistem digital karena memang menyesuaikan dengan dinamika zaman. Karena dunia pendidikan menyesuaikan dengan dinamika zaman, maka konsekuensi logisnya guru sebagai salah satu subjek di dalam pendidikan juga harus memiliki harus lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika zaman. Kata Alvin Toffler yang mengarang buku terkenal itu, judulnya Future Shock, Kejutan Masa Depan. Dia mengatakan bahwa abad 2021 sekarang ini akan muncul generasi yang buta huruf. Buta huruf bukan karena tidak bisa membaca dan menulis, tetapi buta huruf karena berhenti belajar. Mungkin kalau misalkan dalam bahasa sederhana, kenapa sih ada yang gaptek terhadap dinamika zaman? Itu mungkin karena berhenti belajar. Sepanjang ada kemauan yang kuat, pasti bisa kok. Begitu. Oleh karenanya tidak boleh berhenti belajar. Salah seorang psikolog ternama, Benjamin namanya, itu membagi dunia pada dua kelompok besar. Pertama, dua kelompok besar ini bukan antara kaya dan miskin, kuat dan lemah, bukan. Tapi dua kelompok besar ini dibagikan, yaitu pertama adalah kelompok orang pembelajar, yang kedua kelompok orang non pembelajar. Ada orang yang senang dengan tantangan, setiap kali dia menemukan tantangan dia pelajari untuk kemudian mencari solusinya. Ada orang yang apatis, cuek, acuh, EGP atas segala persoalan. Kalau dalam bahasanya Carol S. Dweck yang membuat buku Mindset, dia mengkategorikan manusia itu dalam dua kategori besar. Pertama, manusia dengan kategori grow mindset, mindset tumbuh. Yang kedua adalah mindset tetap. Orang yang mindset tumbuh itu dia memiliki kekuatan survive dalam menghadapi tantangan. Nah,
Guru itu harus mampu untuk membuat murid itu survive dalam menghadapi tantangan. Saya sudah cerita atau belum? Saya tidak tahu, tapi saya ulang lagi. Dalam buku itu diceritakan satu kasus. Si Dweck ini datang ke salah satu sekolah di Amerika. Lalu dia masuk ke satu kelas, dia dengan membawa puzzle. Puzzle-nya itu berlevel dari mulai level 1 sampai level 10. Kata si Dweck, dia menanyakan, siapa yang ingin mencoba puzzle ini? Saya sediakan puzzle mulai level 1 sampai level 10. Lalu kebanyakan anak-anak itu memilih level 1. Hanya satu siswi yang memilih level 10. Lalu yang memilih level 1 ditanya, kenapa Anda memilih level 1? Saya ingin menyelesaikannya dengan mudah. Lalu yang satu siswi ditanya, kenapa Anda memilih level 10? Ini kan sulit. Kata siswi ini, saya suka dengan tantangan. Lalu dikerjakan. Yang memilih level 1 selesai semua dengan benar. Yang memilih level 10 itu tidak selesai-selesai. Lalu apa kata si siswi itu? Bolehkah saya membawa puzzle ini ke rumah? Saya akan selesaikan tantangan puzzle ini. Dan beritahu saya apa merek puzzle ini. Karena jika sudah selesai level 10, saya akan meminta kepada ibu saya untuk membelikan level berikutnya. Yang memilih level 10 ini adalah salah satu kasus yang memiliki mindset tumbuh. Dia suka dengan tantangan. Yang memilih level 1 itu dia hanya ingin mengerjakan yang sudah dia kuasai. Tidak ingin mencoba sesuatu yang belum dia kuasai. Artinya tidak ingin keluar dari zona nyaman, selalu hanya tinggal di zona nyaman. Itu juga tidak baik. Makanya saya selalu menekankan kepada peserta didik saya, tidak perlu menjadi orang pintar. Anda cukup menjadi seorang pembelajar. Kalau orang sudah menjadi orang pembelajar, orang itu yakin pasti pintar. Tapi untuk menjadi orang pintar, belum tentu dia pembelajar. Gitu. Jadi orientasinya pada proses, bukan pada hasil. Nah, pendidikan dan perkembangan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemajuan suatu masyarakat sangat ditentukan pembangunan sektor pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia. Jadi pendidikan ini adalah peran strategis untuk menciptakan, mewujudkan, mencetak sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan dinamika zaman. Dengan demikian, yang ingin dicapai adalah membina manusia agar mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah. Mesti ada khalifah, ada wakil Tuhan di muka bumi ini. Bumi ini harus ditata, Bapak Ibu. Kita sekarang sudah mengalami kerusakan di mana-mana. Luar biasa kerusakannya. Gitu ya. Manusia yang dibina adalah manusia yang memiliki unsur-unsur material dan juga imaterial, memiliki jasmani dan jiwa. Jadi tujuan pendidikan Islam dirumuskan berdasarkan konsep manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Dua tujuan besar pendidikan Islam. Pertama, menciptakan manusia sebagai khalifah fil ardh. Yang kedua, yaitu adalah menciptakan manusia sebagai hamba Allah yang seutuhnya. Begitu. Karena pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk menciptakan manusia yang bertakwa dan beribadah kepada Allah, ketetapan ini merupakan pengalaman dari tugas manusia sebagai khalifah. Dapat kita katakan bahwa konsep khalifah dapat diletakkan sebagai tujuan umum pendidikan. Tujuan umum, menciptakan manusia sebagai hamba Allah yang seutuhnya dan menciptakan manusia sebagai khalifah fil ardh, itu adalah tujuan umum pendidikan Islam. Karena yang menjadi senter dalam pendidikan adalah manusia. Pendidikan itu diciptakan, dibuat, diupayakan itu hanya untuk manusia, bukan untuk yang lain. Maka bagaimana caranya pendidikan itu harus mampu untuk menciptakan manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama, yaitu menjadi hamba Allah yang seutuhnya dan menjadi khalifah fil ardh.
Itu Bapak Ibu barangkali materi yang saya sampaikan. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang perlu diskusikan, mari kita saling berbagi, sharing sifatnya. Kalau misalkan ada yang ingin menambahkan materi, memberikan masukan jauh lebih baik, saya sangat mengapresiasinya. Jadi silakan kepada Bapak Ibu apabila ada sesuatu hal yang perlu untuk didiskusikan. Masih tetap semangat ya? Pak. Atau sudah kebayang bantal dan kasur? Ngantuk, Pak. Ngantuk ya. Semangat Efek, ngantuknya Pak. nih. Semangat ngantuknya. Sisa ini. Sahurnya ya. nggak perlu jam 2. Ya, mulai jam 7 tadi sudah 7.30 tadi sudah ada Zoom juga soalnya, Pak. Oh, Ya. begitu ya. Iya, Baik-baik. langsung Jadi, disambung. Ba'da terawih, Oke. Pak dosen. Ini Semangat, menunggu semangat, kepastian dari makul yang ketiga nanti Pak dosen. Mudah-mudahan ya nggak ada Zoom, materi saja. Ya. Ya, saya juga sebetulnya ingin menyesuaikan karena di sudah ditentukan pertemuan sekarang ini. Jadi saya menyesuaikan juga tidak perlu lama-lama. Nggih, Pak. Dimaklumi. Portalnya lagi error. Ya, saya belum bisa mengabsen di portal karena gangguan begitu ya. Nanti ini kayaknya hampir hadir semua. Nanti saya update kalau misalkan portal akademi sudah bisa diakses. Begitu Bapak Ibu. Ini ada di sekolahnya ada yang sudah berjalan atau masih itu? Besok masuk. Belum Pak. Besok masuk ya. Oh, oke. Ya, siap. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Pak. Ini Ya, boleh. terkait untuk materi dan pelajaran usul tarbiyah ini, kira-kira gambaran untuk nanti PTS-nya seperti apa Pak? Untuk tugasnya gitu. UTS. Iya, UTS-nya. Oh, saya biasanya memberikan soal UTS itu nggak pernah banyak, Pak. Nggak pernah banyak. Itu pertama. Yang kedua, saya tidak pernah memberikan soal keluar dari materi yang belum dibahas. Pasti dari materi yang sudah dibahas. Yang ketiga, biasanya saya memberikan soal yang sifatnya analitis. Jadi menganalisa sesuatu begitu ya. Bukan mencari jawaban dari teori orang lain. Nah, itu biasanya saya tidak menerapkan soal seperti itu. Apalagi soal multiple choice kayaknya nggak pernah saya laksanakan di perguruan tinggi. Mungkin bisa dicoba, Pak. Yang mana multiple choice? Iya. Cukup untuk siswa-siswi Bapak Ibu sajalah multiple choice. Siapa? Atau mau menjodohkan begitu. Iya. Benar ada salah, ini, boleh jawaban dijodohin. singkat. Jangan menjodohkan Pak. Takut Pak Ya. Umri. Di Jadi kelas insya A5 Allah, saja ini Pak yang mau Supriyatna, dijodohkan nggak nyambung-nyambung, Pak. mungkin kekuatan jaringannya lemah. Jadi nggak konek-konek. Jaringan apa Pak yang lemah? Nggak mau dijodohin gitu. Yang mau dijodohkan. Ini, Nah, Pak, kalau ini mau percaya 2 Pak kancingnya. Bu Robi ini Saya mau paling dijodohkan, banyak Pak. itu Nggak kalau nyambung-nyambung. misalkan soal UTS UAS paling 5 Bapak Ibu. Paling 5. Paling banyak 5. Tapi yang 5 itu kadang beranak kincu, kadang enggak. Gitu. Nah, kita lihat saja. Jangan beranak Pak Gopur. Nah itu Pak yang Rimpitan. tunjuk. Kalau beranak cucu kan keluarganya jadi lengkap Bapak Ibu gitu ya. Jadi keluarga rame. besar dong Pak. Iya, jadi keluarga besar kan.
Apalagi menjelang Ramadan, kan menjelang Idul Fitri. Iya. Keluarga besar harus kumpul. Biasanya saya itu sudah menentukan UTS itu pertemuan ke berapa ya? 8 atau 9, saya lupa lagi. Di Minggu besok. itu Minggu depan Pak. minggu besok. Iya. Yang ke-7, Pak. Pertemuan ke-8 ya? Ya, ke-8, Pak. 7. Ya. 8 ya, Pak. Kalau minggu besok itu pertemuan ke-7 saya rasa belum UTS. Kalau ke-8 mungkin antara 8 atau 9 itu sudah UTS. Iya, Pak. Ya, Jadi Bapak Ibu biar tertib ya, Pak. Bapak. Separuh-separuh dulu. Ya. Serempak nggak ya UTS? Yang lain juga sama? Pertemuan ke-8. Belum ada ini, Pak, info. Belum ada informasi. Belum ya? Belum. Oke. Biasanya sih di pertemuan 8, Pak, untuk UTS. Kalau kalender pertemuan ke-8. Tapi Pak dosen praktek kiroah minggu depan katanya. Gimana itu? Kalau UTS sih pertama ya memang kebijakan dosen masing-masing gitu ya Pak. Minimal setengah pertemuan sudah terjalankan. Bukan setengah, iya separuh pertemuan satu semester itu sudah dilaksanakan. Ada lagi Bapak Ibu? Ya perbaikan nilainya Pak misalnya kalau pas itu. Tapi kayaknya langsung baik. Kalau UTS sih kayaknya nggak ada ya Pak. Insya Allah lah saya percaya Bapak Ibu smart, people smart semua lah. Bapak juga cool Pak. Apalagi. Jadi ya. Bapak juga cool. Soal UTS-nya tinggal diisi aja Pak lah. Tinggal diisi aja. Berbagi nilai ya Pak. Apalagi di bulan Ramadan ini. Oh, saya kalau nilai selalu berbagi Pak. Apalagi ini ada 50 mahasiswa. Bagi semua nilai itu. Maksudnya ada lebihnya gitu Pak. Ada THR-nya. Yang bagus Pak. Bagi yang ngerjakan. Pak, kebutuhan mungkin ada IPK juga. Nah, itu lain soal. THR-nya tahu Sumedang Pak. Masya Allah, Bu Robi. Gimana? Bicara dong. Diulangi Bapak Robi. Pak Robi, apa tadi yang mau dibicarakan? THR-nya tahu Sumedang aja Pak. THR-nya tahu Sumedang. Apa sih? Kirain THR-nya mau dijenguk. Atau nilai A+ THR-nya. Kasih nilainya yang bagus ya Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Ibu. Kalau Amin itu masih berdoa Pak. Kalau tidak ada Amin itu masih berdoa. Dipertanyakan, ini sih. Pak Robi mau tahu Sumedang katanya Pak. Oh boleh. Sumedang luas, tinggal dikunjungi. Semua orang bebas kunjung kok. Atau mau ke rumah saya juga boleh. Nanti saya silakan sok Pak Robi. Sinyalnya kuat ini. Insya Allah Mei Pak ke Sumedang Pak. Ada lomba. Iya. Kuat ini. Kabarin saja. Iya Pak. Ini lucu sekali ya. Kita lanjutnya teman. Ada gimana? Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit sharing Pak dosen. Boleh. Terima kasih. Harus berbagi. Sesuai dengan materi yang Pak dosen hari ini, pembelajaran pendidikan itu juga sebuah ibadah. Padahal di zaman Rasul itu kita ketahui tidak ada pembelajaran secara formal. Bapak dosen tadi bicarakan adalah pendidikan formal itu juga termasuk ibadah.
pendidikan yang ada di pondok pesantren. Tapi pendidikan formal itu nyata-nyatanya juga sebuah ibadah. Di zaman Rasul itu tidak ada sekolah formal, di kampus juga tidak ada, tempat-tempat les, bimbel juga tidak ada. Tapi pada zaman Rasul itu, Rasul mengatakan sebagai zaman terbaik, zaman kemasan Islam. Generasi didikan beliau itulah generasi didikan yang sangat unggul, cerdas, dan kuat. Mungkin kita sebagai pengikut Rasul bisa menjadikan suri tauladan Rasul tentang madrasah itu adalah meneladani madrasah Rasul yang tidak ada formal tapi begitu kuat generasinya. Lah mencetak generasi-generasi Islam yang kayak gitu tuh bagaimana, Pak dosen? Kita banyak bertebaran, les banyak, bimbel banyak, kemudian pendidikan formal banyak. Tapi kenapa output dari semuanya itu malah jauh dari Islam, jauh dari moralitas. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik ini gimana sih mencetak generasi Muslim yang benar itu menurut madrasahnya Rasul itu? Kalau dikatakan bahwa pendidikan formal itu adalah ibadah. Kita sharing aja Pak dosen. Kemudian yang kedua, ibadah itu banyak. Nah, termasuk contoh ibadah adalah puasa ini Pak dosen ya. Konteks dengan pendidikan adalah puasa ini termasuk ibadah. Jangankan berpuasa, tidurnya orang berpuasa katanya ibadah. Lah, teman-teman meskipun tidur ini Pak dosen, alhamdulillah puasa semua ini. Meskipun ikut dalam perkuliahan ini sambil merem-merem, ini termasuk ibadah juga ya Pak dosen ya? Ibu-ibu perlu dipertanyakan Pak. Mudah-mudahan dinilai Ibadah paling ibadah tingkat rendah. Ya. Kemudian ada lagi ibadah, saya ingin mengetuk hati seorang yang masih ragu tentang kehidupan. Nikah itu ibadah. Ya, benar Pak dosen ya? Ayo mulai babnya Bu Robi nih. Nikah itu ibadah. Tapi kenapa kok masih banyak manusia yang sudah cukup umur, manusia yang sudah begitu mumpuni, kemudian begitu kuat gitu istilahnya. Tapi kenapa tidak mau beribadah dengan baik tentang nikah gitu deh? Tambah ibadah bukan. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir, mungkin ibadah banyak. Tapi kenapa? Ibadah yang satu itu selalu didengung-dengungkan oleh kita. Oleh karena itu jangan dengan kehidupan kita ingin mengetuk hati orang-orang yang masih pesimis dengan ibadah nikah itu. Terima kasih Pak dosen, masukan dan sarannya kami terima. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Bapak Gofur atas sharingnya. Saya sangat berharap yang lain juga bisa memberikan masukan-masukan untuk kita dapat berbagi ilmu itu. Silakan kepada Bapak Ibu yang lain apabila ada yang mau menyampaikan sarannya atau apapun itu, kita sharing saja begitu ya. Karena toh saya tidak sampai hati untuk menggurui Bapak Ibu lah. Gitu ya. Silakan Bapak Kepada Ibu. yang terhormat Bapak Ali Muwibi dipersilahkan untuk menjawab. Ayo Pak Gofur jawab sendiri. Izin menjawab Pak dosen. Ya, boleh. Bapak Yasin silakan. Mengenai pendapat pertanyaan pertama, kenapa pendidikan sekarang itu kok nggak sama dengan pendidikan zaman dahulu? Tentunya ketika zaman dahulu itu nirunya langsung ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tidak ada yang bisa menandingi cara mengajarnya
Rasulullah. Berbeda dengan zaman sekarang, ya mungkin banyak hal di kalangan, mohon maaf ya, sebelumnya mohon maaf, banyak hal di kalangan guru-guru, baiknya di bagian guru negeri, PNS contohnya, ketika mereka mengajar, tetapi hak mereka tidak dipenuhi, seperti contohnya tunjangan dari negara atau mungkin hal-hal lain, sehingga mereka masih mengharap imbalan. Beda di zaman dahulu kalau mengajar itu karena lillahi ta'ala. Jadi sangat berbeda zamannya sekarang dengan zaman dahulu. Karena jika mengajar mengharap bayaran, tentunya barokahnya mungkin sedikit. Sehingga mungkin akan berdampak terhadap peserta didik. Baik, itu saja dari saya, Pak dosen. Mungkin ada tambahkan. Terima kasih Pak Yasin Yusuf. Yang lain? Masih ada yang ingin memberikan masukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dosen atas waktunya. Saya menanggapi permasalahan ini. Pertama dari Pak Yasin, ini yang pertama itu kalau saya simpulkan antara dulu dengan sekarang, dengan zaman Rasul dengan sekarang itu terkait, kalau saya simpulkan dari Pak apa? Kalau Pak Yasin itu terkait dengan keikhlasan. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa kalau zaman sekarang itu dengan materi. Kalau dulu itu memang ikhlasnya luar biasa. Yang kedua, mungkin saya menambahkan itu nilai syafaqah, kasih sayangnya yang luar biasa. Itu terhadap umatnya mungkin. Kalau sekarang guru syafaqah, kasih sayangnya kepada anak didiknya itu sangat berpengaruh sekali terhadap pembelajaran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau ketika dakwah kemudian dilempari oleh umatnya ketika dia berdakwah ke Taif, tapi nilai kasih sayangnya luar biasa sehingga beliau berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mereka lakukan kepada aku ini itu karena mereka ketidaktahuan mereka tentang ini. Nah, oleh karena itu ini ada dua hal. Pertama tadi keikhlasan, yang kedua nilai syafaqah, kasih sayang. Ini sangat terasa ini oleh saya mungkin kalau beda